Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa berkumpul untuk melanjutkan serial Majelis Meniti Ikam ya. Kali ini dengan pemateri Ustadz Muhammad Atim Hafizahullah. Bedah buku Syarah Matan Aqidah Al-Qayrawani karya Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullah. Silakan Ustadz, lanjut silakan untuk memulainya. Baik, terima kasih. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Dengan izin Allah kita bisa dipertemukan dalam ruang kajian online ini dari IHKAM ya. Insya Allah akan membedah buku ya. Dan sebelumnya tentu saya berterima kasih ya kepada khususnya para guru di IHKAM, itu Ustaz Nidol Mashhud Hafidhullah Ta'ala ya, kemudian Ustaz Nur Fajri Ramadan ya, Ustaz Wisnu ya, dan tentu moderator kita Ustaz Faisal ya, dan Ustaz Muawin, dan semuanya ya tentu yang tidak bisa saya sebutkan semuanya ya, yang memberi kesempatan di malam hari ini kepada saya. Sebetulnya belum layak sebenarnya untuk jadi pembicara ya di kami ini. Saya justru banyak belajar dari para guru-guru di KAM, tapi memang ini sebagai instruksi ya dari guru ya, atau bahasanya ya mungkin rekomendasi ya untuk atau diminta ya untuk dibedah ya di kesempatan kali ini. Maka saya mencoba untuk berusaha, insya Allah mudah-mudahan bisa menjalankan ya dengan baik. Dan memang saya berusaha untuk menjelaskan kembali ya tema-tema khususnya akidah yang biasa dibahas ya, baik dalam tulisan ya ataupun dalam diskusi ya. Nah, ini diantaranya mudah-mudahan sebagai salah satu usaha ya di dalam menghidupkan ya literatur Islam ya, khususnya dalam bidang akidah ya, yaitu saya memberanikan diri ya untuk mencoba ya menulis sebuah syarah ya terhadap matan yang ditulis oleh Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullahu taala. Nah, kita mulai dari pertanyaan terlebih dahulu ya, berikutnya Ustaz. Slide berikutnya. Ini tampilan dari covernya ya untuk syarah ya matan. Berikutnya Ustaz. Ya. Jadi mengapa matan akidah Al-Qayrawani? Kita akan bahas dari mu'alif ya, atau penulis ya, karena biasa perlu dibahas terlebih dahulu mu'alif dan mu'alaf ya. Untuk mu'alif ini penulisnya, jadi penting kita untuk mempelajari ya matan akidah yang ditulis Al-Qayrawani ini. Yang pertama ya, karena memang beliau adalah ulama awal, yaitu abad keempat Hijriyah. Ya, tepatnya beliau lahir pada tahun 310 ya, dan wafat tahun 386 Hijriah. Ya, di mana di dalam matan ini ya tentu berisi akidah salaf ya,
itu atau akidah Atsariyah yang isinya ya tentu memuat ya poin-poin ya penting ya di dalamnya yang ini eh, terus ya oleh para ulama di setiap zaman ya dituliskan ya ada banyak para imam, para ulama ya sampai kemudian apa namanya diungkap kembali ya misalnya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya dan sampai kemudian di akhir dipopulerkan kembali ya oleh yang disebut dengan apa Madrasah Wahabi lah gitu ya istilahnya. Nah, di sini kita berusaha untuk menunjukkan bahwa akidah salaf ini bukan hal yang baru ya dibawa oleh Madrasah Wahabiyah misalnya atau oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, jadi dari sejak awal itu sudah banyak para ulama lainnya. Nah, jadi kenapa memilih matan ini? Karena memang penulisnya ini adalah ulama yang cukup awal. Yang abad keempat, yang tentu Ibnu Taimiyah kan ada di abad ke-8 ya beliau. Nah, kemudian Ibnu Abi Zaid Al-Qurani juga adalah seorang ulama besar. Ya khususnya dalam mazhab Malik ya digelari dengan Malik As-Shagir ya, Malik Junior ya. Tentu ini tidak tidak asing lagi ya bagi orang-orang yang mengkaji ya khususnya di bidang ilmu fikih ya di mazhab Malik tuh sangat terkenal ya Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani ini ya beliau digelari ya dengan Malik Junior karena keilmuan penguasaannya ya terhadap mazhab Malik dan apa namanya kitab beliau yaitu Ar-Risalah itu menjadi rujukan yang utama ya di dalam apa namanya fikih mazhab Malik itu ya maka para ulama ya setelah beliau itu di mazhab Malik ya itu selalu merujuk kepada kitab beliau ya dari banyak para pensyarah ya eh, banyak sekali ya jadi ini menjadi kitab rujukan utama ya atau umdah. Nah, makanya di dalam matan Ar-Risalah yang memang intinya adalah kitab ilmu fikih ya. Nah, tetapi beliau memberikan mukadimah ya pendahuluan dengan ilmu akidah. Nah, inilah yang disebut matan akidah Al-Qayrawani ya. Jadi sebenarnya ini adalah mukadimah atau pengantar ya dari kitab fikih. Dan memang masyhur ya di kalangan madhab Malik itu apa namanya menuliskan matan fikih ya sekaligus mengawalinya ya dengan pembahasan akidah dan mengakhirinya dengan pembahasan ilmu suluk ya atau disebut dengan ilmu tasawuf gitu ya. Itu di dalam madhab Malik itu cukup banyak ya. Ya seperti misalnya apa namanya matan Ibnu Ashir ya. Kemudian apa Al-Qawanin Al-Fiqhiyah Ibnu Juzai ya kalau tidak salah dan sebagainya itu banyak ya walaupun di madhab lain juga sama ya seperti dalam madhab Syafi'i juga ya seperti dalam matan Zubad misalnya itu juga biasa diawali dengan akidah ya kemudian bahas fikih panjang lalu di akhirnya itu ada pembahasan ya masalah suluk. Nah, tapi kemudian walaupun ini mukadimah atau pengantar bagi kitab fikih ya ini menjadi cukup penting ya matan akidah ini sehingga banyak ya dipelajari ya oleh para ulama baik di dalam madhab Malik ya ataupun di madhab-madhab lain ya karena memang apa namanya cukup bagus ya matan ini bagi orang yang ingin berpegang teguh ya kepada akidah salaf akidah asariyah ya ini bisa dijadikan rujukan. Nah, kemudian yang berikutnya ya untuk menunjukkan, nah ini yang tadi saya singgung ya, bahwa akidah salaf atau asariyah tidak terbatas di satu mazhab fikih. Ya seperti Hanbali ya, tapi di lintas mazhab. Nah ini perlu ya saya sampaikan bahwa akidah asariyah yang mungkin ya sebagian orang ya termasuk di zaman sekarang
menganggap bahwa ini terkhusus ya sebagai akidah mazhab Hambali gitu ya. Ya, tapi faktanya kalau kita membuka literatur kitab-kitab akidah ya yang ditulis oleh para ulama, khususnya dalam yang berpegang kepada metode salaf ya, atau asariyah, ya itu banyak ya di lintas mazhab ya. Jadi tidak hanya di mazhab Hambali saja. Ya, bahkan sebenarnya di mazhab Syafi'i itu sangat banyak sekali ya yang sudah menuliskan kitab-kitab di akidah dengan metode salaf, atau kemudian nanti misalnya muridnya ya Al-Muzani ya, dan seterusnya itu sangat banyak kalau kita mau menelaahnya ya. Kemudian di mazhab Hanafi ya juga lumayan lah ya gitu ya, lumayan ada seperti misalnya yang terkenal Ibnu Abil Izz ya Al-Hanafi. Nah, termasuk di dalam mazhab Malik ini sangat banyak. Ya, nanti kita coba lihat ya literatur di dalam mazhab Malik ya, karena kaitannya memang penulisnya ini adalah Maliki ya. Jadi sehingga perlu kita mengetahui. Nah, jadi di lintas mazhab dan lintas ulama, artinya bukan hanya yang terkhusus dalam empat mazhab itu saja, karena para ulama juga selain empat mazhab itu kan ada ulama-ulama yang mustakil secara ijtihad ya, imam-imam ya, khususnya di zaman empat imam itu kan imam mazhab itu bukan hanya empat, ada Sufyan Ats-Tsauri misalnya, Al-Auza'i ya, atau Bari dan sebagainya, itu kan para ulama mujtahid mustakil ya, tidak terpaku di mazhab tertentu gitu ya. Jadi itu lintas ulama. Nah, apalagi cuma klaim belakangan yang disebut Wahabi ya tadi. Jadi karena memang ini diantara kenapa ya saya menuliskan ataupun membahas ya matan ini. Selain memang sebetulnya secara ini kan eh, kita mengadakan majelis ya, kajian ya, terutama untuk membahas akidah dasar gitu ya, itu memilih ya salah satu matan ya yang dengan metode salaf ya ataupun asaria ya, lalu dipilihlah matan ini dan kemudian saya berusaha untuk menuangkan syarahnya ya untuk menjadi bekal para pembelajar ya, khususnya untuk mengenal ilmu akidah dasar ya. Nah, karena memang eh, yang kita lihat ataupun yang saya pelajari lah, ya memang banyak disampaikan, dan kita tentu sangat bersyukur ya, berterima kasih kepada para ulama yang disebut dalam madrasah ya Wahabi itu ya. Tapi kemudian ya walaupun sudah ada usaha ya, kalau di di negeri-negeri lain ya, kalau di Indonesia ya saya lihat itu kan hanya dari banyaknya para ulama madrasah Wahabi ya. Jadi misalnya Syekh Fauzan, Syekh Utsaimin. Jadi orang mengenal bahwa akidah salaf itu hanya dibawa oleh para ulama ini saja begitu di Indonesia itu. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk memperkenalkan bahwa akidah salaf ini bukan hanya melalui istilahnya sanad mereka saja gitu. Ya, jadi dalam banyak tadi ya mazhab dan sebagainya. Jadi banyak gitu ya para ulama yang sudah menuliskan ya di dalam kitab-kitab mereka. Nah, kemudian Ibnu Abi Zaid ini juga insya Allah tidak terbantahkan ya, walaupun nanti ada yang klaim gitu. Beliau berpegang ya kepada akidah salaf, dia tidak menggunakan metode kalam dan tidak mentakwil. Nah, ini yang ditegaskan oleh Imam Az-Zahabi ya rahimahullah taala dalam kitab Syiar Alam An-Nubala. Ya, beliau mengatakan ketika menjelaskan biografi beliau ya, qultu wa kana rahimahullah ala tariqati salaf fil usul. Ya, jadi beliau itu rahimahullah dengan metode di atas metode salaf dalam usul, dalam akidah. La yadril kalam ya, tidak mengenal kalam. Ya, metode kalam ya, ini yang disebut kalam itu metode tersendiri.
ya di dalam membahas akidah ya, di mana ada konsep-konsep ya tersendiri yang membahas masalah jisim, aro dan sebagainya. Ya, sehingga memiliki cara pandang sendiri ya, metode sendiri dalam memahami ya nas-nas ya, khususnya nas-nas ya berkaitan dengan sifat-sifat Allah ya Subhanahu wa taala ya. Jadi Ibnu Abi Zaid ini tidak menggunakan metode kalam dan tidak mentakwil. Ya, tidak mentakwil. Berikutnya, Ustaz. Nah, ini salah satu yang mungkin nanti bisa jadi rujukan ya untuk mengetahui literatur ya akidah salaf ya atau asariyah. Jadi antara kitab yang menghimpunkan ya kitab-kitab ya apa saja yang menjadi rujukan akidah salaf ya atau asariyah, artinya yang tidak menggunakan metode kalam tadi itu ya, karena memang metode kalam itu sendiri ya apa namanya banyak hal yang dikritisinya ya, karena memang para ulama salaf sendiri itu banyak yang mengecam ya dari metode kalam dan para ahli kalam ini ya, yang sering saya sampaikan ya, itu diriwayatkan ya secara sahih ya dari mereka ya. Misalnya Imam Empat Mazhab itu kan perkataan-perkataan mereka tuh jelas mengecam ya apa namanya metode kalam ya dan ahli kalam ya. Di antaranya dua kitab terpentingnya yang pertama ditulis oleh siapa namanya, Ar-Razi Al-Mukri ya, Al-Mukri ya, itu kitab Ahadis ya Fidamil Kalam ya. Kemudian juga Abu Ismail Al-Harawi ya dalam kitab Dzamul Kalam wa Ahli, itu di situ banyak sekali riwayat-riwayat yang menyebutkan itu ya. Jadi ini kitab-kitab ini adalah kitab dengan metode salaf dan asariyah. Itu kitab judulnya Tarikh Tadwinil Aqidah Salafiyah ya. Karya siapa namanya? Kurang besar itu saya lupa namanya ya. Barjis itu ya, ada Abdul Karim ya. Barjis ya kalau tidak salah. Nah, ini berisi 334 kitab akidah ya, salah satu asyariah lintas mazhab fikih. Ya, jadi ada Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hanbali ya, tentu juga para ulama mustahid mustaqil lainnya. Ini bisa jadi rujukan ya. Berikutnya, ya. Nah, sekarang kita coba ya sedikit ya membahas tentang ulama Malikiyah ya di atas akidah salaf. Nah, itu dan tentu para imam madhab lainnya dan generasi awal ya, tentu mereka berada di atas ya akidah salaf ya. Nah, ini nanti ada satu kitab lagi yang nanti saya tampilkan, itu memuat apa namanya perkataan ya para ulama salafus saleh ya, para imam madhab termasuk Imam Malik itu dikumpulkan ya, ternyata perkataan beliau walaupun beliau tidak menulis secara khusus ya, tapi kalau dikumpulkan tuh cukup banyak berbicara tentang masalah akidah. Itu kalau tidak salah di kitab itu ya, kitab apa namanya Rosail ya wal Qaid di ahli sunnah ya wal asar, itu sampai 16 halaman kalau nggak salah ya. Itu perkataan dan itu cukup lengkap ya, membahas masalah kalam, membahas masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Nanti sebagiannya nanti bisa kita tampilkan. Ya dan itu apa namanya ada keserasian ya, ada kemiripan apa yang mereka paparkan ya berkenaan dengan masalah akidah itu. Nah, kemudian murid-murid Imam Malik ya, beliau di generasi apa awal ya, murid-murid Imam Malik langsung itu juga mereka berpegang teguh ya kepada akidah salaf ashariyah ini. Misalnya murid beliau ya Abdurrahman bin Qasim ya Al-Utaki ya, wafat 191 Hijriah. Kemudian Abdullah bin Wahab ya, kemudian Abdul Malik ya bin Al-Majishun ya. Lalu murid-murid dari murid-muridnya itu Asbag bin Al-Faraj ya, Suhnun ya. Nah, juga para pengikutnya yang
apa namanya tetap ya berpegang kepada akidah ini, yaitu Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani itu sendiri ya. Kemudian Al-Asili, Ibnu Abi Zamanain. Nah, ini Ibnu Abi Zamanain juga terkenal, beliau menulis kitab Usul Sunnah juga ya, kitab Usul Sunnah. Ya, kemudian Abul Walid ya Ibnul Fardi, Abu Bakar Muhammad bin Mauhib. Nah, ini kitab Abu Bakar bin Mauhib ini juga salah satu yang mensyarah, bahkan yang paling awal ya dalam mensyarah matan Aqidah Al-Qayrawani ini, kitab Ar-Risalah ini. Bahkan sebelum nanti yang terkenal apa Qadi apa Ibnu Abdul Wahab ya, Qadi Abdul Wahab ya. Itu lebih awal beliau, dan dalam syarahnya itu tentu berpegang ya kepada akidah salaf, tidak menggunakan metode kalam. Nah, cuman sayangnya ya syarah dari Muhammad bin Mauhib ini mafqud ya, hilang. Ya, tetapi sebagiannya memang dinukil ya oleh para ulama, ya, di antaranya dinukil oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Istima' ya, Juyushil Islamiyah. Itu beliau di situ mengutip ya penjelasan beliau ya, di antaranya tentang masalah apa namanya istiwanya Allah Subhanahu wa taala ya. Itu yang jelas sekali, itu sangat berbeda ya dengan ahli kalam ya dalam menetapkannya itu. Nah, kemudian juga Abu Umar atau Manki ini sering dikutip juga ya perkataan beliau yang mengemukakan ijma'nya ya akidah salaf. Ya, kemudian Maki bin Abi Thalib ya Al-Qaisi ya, Abu Umar Ad-Dani ini ahli qiraat ya. Abu Umar Ad-Dani ya orang yang mempelajari qiraat dia terkenal ya. Abu Umar Ad-Dani ini bahkan jadi satu nama ya di Indonesia, salah satu lembaga itu menggunakan nama ini. Nah, kalau kita lihat akidahnya itu berpegang kepada akidah salaf ya, akidah syariah ya, yaitu dalam apa namanya nazom beliau yang cukup panjang. Di situ memuat ilmu-ilmu kiroah ya dalam nazom tersebut, dan memuat akidah. Di situ ada akidah ya. Abu Amr ya, mohon maaf ini salah nulis ya, bukan Abu Umar ya. Abu Amr ya, bukan Abu Umar, maaf. Abu Amr Adani. Kemudian Ibnu Abdul Bar ya, ini juga sangat terkenal ya. Ibnu Abdul Bar walaupun beliau tidak secara khusus ya menulis kitab akidah ya, tapi dalam kitab beliau itu At-Tamhid, itu ketika membahas tentang hadis nuzul ya misalnya, itu sangat panjang sekali beliau membahas itu. Ya, syarah beliau terhadap hadis itu bisa jadi kitab sendiri gitu ya, matan akidah. Kemudian berikutnya enggak kelihatan saat bawahnya. Oh ya, bentar. Oh ya, Rozain ya bin Muawiyah. Ya, berikutnya lanjut slide berikutnya. Nah, kenapa kemudian muncul ya para apa namanya ahli kalam yang menggunakan metode kalam ya? Ini sedikit ya apa sekilas tentang sejarahnya. Masuk ke dalam mazhab Malik yaitu melalui Abu Bakar Al-Bakilani ya, Al-Maliki ya. Beliau ya terkenal ya sebagai apa namanya ulama besarnya ya, tokohnya, dan juga muridnya Abu Dzar Al-Harawi Al-Maliki ya. Selain itu juga Al-Jua ini juga cukup memberikan pengaruh melalui murid-murid dan bukunya. Dan maka bermunculan ulama Malikiyah bermadzhab Asy'ari yang mensyarah kitab-kitab penting mazhab Malik seperti Muwatta dan Ar-Risalah. Jadi ini dua kitab penting dalam mazhab Malik. Nah, tentu ketika membahas Ar-Risalah itu ya, walaupun utamanya fikih ya, mereka harus membahas tentang akidahnya. Ya, tetapi kemudian ya mereka membahasnya dengan metode kalam yang tentu berbeda pada akhirnya. Ya, ada perbedaan gitu ya. Seperti misalnya Abu Walid Al-Baji ya, ini yang mensyarah Muwatta ya, Ibnu Al-Arabi ya. Nah, kemudian yang mensyarah apa namanya? Risalah ini ya Tajuddin Al-Faqihani ya, Mazaruk ya dan sebagainya. Ya, lanjut Zat.
Nah, itu tadi tentang penulis ya. Kemudian matannya ya, mualaf ya atau apa matan ini dia cocok ya untuk pembelajar pemula ya tingkat dasar ya karena berisi pokok-pokok ya akidah Ahlussunnah. Nah, kemudian poin pembahasannya lengkap ya menyentuh 6 rukun iman. Ya, jadi matan-matan yang sudah ditulis oleh para ulama ya syariah tadi ya di lintas madhab, lintas ulama itu cukup banyak. Apa namanya yang ringkasnya ya yang biasa sering disebut dengan usul sunnah. Ya, istilah usul sunnah itu ya maksudnya adalah berisi poin-poin akidah ya sunnah. Nah, itu banyak ya, misalnya ya Imam Ahmad ya, atau nama Syarh Sunnah ya seperti Al-Muzani ya, kemudian Al-Barbahari gitu ya, dan yang lainnya. Nah, itu kan mereka menuangkan poin-poin akidah Sunnah. Nah, kalau Al-Qairani ini memang pembahasannya cukup menyeluruh, jadi menyentuh 6 rukun iman nanti bisa kita lihat. Ya, jadi 6 rukun iman itu terbahas semua gitu, ya, tersentuh semua. Berbeda dengan matan-matan yang lain, kadang tidak lengkap ya menyentuh 6 rukun iman. Eh, Apa namanya yang paling banyak dan paling awal biasanya tentang masalah takdir ya, sifat-sifat Allah ya. Nah, masalah takdir itu sering ya bahkan lebih awal dibahas karena memang penyimpangan yang paling awal dalam akidah itu tentang masalah takdir. Ya, jadi kalau kita lihat matan-matan lain itu kadang tidak menyeluruh gitu ya tema pembahasannya. Nah, kalau Al-Qairani ini bisa kita ambil dia menyeluruh mengenai 6 rukun iman itu. Nah, kemudian matanya juga ringkas ya kalau di buku syarah yang saya tulis ini dia cuma 4 halaman ya untuk matanya itu cuma 4 halaman ya dan dia nasr ya tidak berupa nazom ya karena memang nanti saya juga nanti tampilkan matan-matan dasar akidah Ahlussunnah ya dengan metode dasar ini ada yang dengan nasr ada yang dengan nazom. Ya, nah ini dengan nasar ya, insya Allah mudah dihafal, disusun dengan nasar, namun berirama. Jadi walaupun dengan nasar, jadi ada iramanya, ya kan? Misalnya ketika menyebut ya di antara sifat-sifat ya, beliau mengatakan al-alimul khabir, ya apa al-mudabbirul qadir, ya as-sami'ul basir, al-aliyul kabir gitu ya. Jadi ada sajanya ya kalau dalam ilmu balaghah ya. Jadi insya Allah dia berirama dan mudah ya untuk dihafalkan. Susunannya apik dan juga indah ya bahasa-bahasanya itu sangat apik dan tentu sangat berpegang kepada apa yang ada di dalam nas. Ya nanti bisa kita lihat ya contohnya misalnya kalau ahli kalam kan merumuskan dengan istilah wujud, kidam, bako ya. Nah kalau istilah wujud itu memang nggak ada ya dalam nas, ilmu kidam, ya bakoi seperti kidam itu kan tidak ada yang sahihnya ya di dalam nas. Nah, maka misalnya beliau menggunakan yang ada dalam nas apa ya al awal gitu ya. Makanya beliau mengatakan laisa apa namanya li awaliyatihim tidak ya wala li akhiriyatihim kido gitu ya. Nah, al awal al akhir itu kan langsung bahasa dari nas gitu ya. Nah, jadi sangat kuat berpijak kepada nas baik Al-Quran Sunnah serta merupakan ijma para salafus saleh. Ya, ini tidak saya tampilkan ya nukilan-nukilannya. Jadi beliau ya, saya di mukadimah di awal itu dijelaskan bahwa apa yang beliau tuliskan ya tentang akidah Ahlussunnah ini, ya ini kan eh, beliau menuliskan matan juga ya akidah yang serupa ya atau bahkan ada agak sedikit panjang ya. Kalau dibandingkan dengan matan yang ini yaitu beliau menulis di kitab Al-Jami. Ya, di kitab Al-Jami beliau juga menuliskan akidah beliau itu agak sedikit lebih panjang. Ya, nah di situ beliau katakan bahwa akidah yang beliau tuangkan itu ya seperti ini di dalam apa namanya mukadimah ya yang saya atau bukan di mukadimah di
Ya di awal pembahasan apa syarah ya pokok-pokok akidah itu di halaman 25 beliau mengatakan famim ma'ajmat alaihil ummah min umurid diyana. Nah, jadi akidah yang beliau tuliskan ini adalah yang menjadi ijma umat ya dari perkara agama wa minasunnah alati hilafuha bid'ah wa dhalalah. Ya, dan juga termasuk sunnah yang menyalahinya adalah kebid'ahan dan kesesatan. Nah, jadi pokok-pokok akidah Ahlussunnah yang dituliskan oleh para ulama itu semua adalah ijma, ya, yang sudah menjadi ijma salafus saleh ya. Jadi selaras ya dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah ya. Jadi Ibnu Taimiyah ini bukan membawa hal baru. Ya, beliau sangat banyak ya merujuk kepada kitab-kitab para ulama sebelumnya. Kadang-kadang kan kita selalu menyalahkan atau melemparkan ya kepada Ibnu Taimiyah, padahal kalau kita baca kitab Ibnu Taimiyah seperti misalnya kitab Al-Hamawiyah itu kan beliau sangat banyak sekali menukil ya nukilan para ulama salaf ya banyak sekali ya silakan dibaca di situ. Seperti juga dikatakan oleh Al-Lalikai ya atau Al-Lalakai dalam syarah ya usul akidah Ahlussunnah itu juga beliau mengatakan ada ijma akidah salaf gitu ya. Berikutnya. Nah, ini belum masuk ke ini ya sudah akhir. Mungkin nanti apa namanya tidak terlalu panjang ya, secara ringkas saja mengenal ya poin-poin. Nah, ini apa namanya usul sunnah itu yang setara ya dengan ya apa akidah Al-Qairwani yang pokok-pokok sunnah atau usul sunnah itu banyak dituliskan oleh para ulama. Dalam hal nasr ya misalnya ada Al-Auza'i ya dan ini sebagiannya dituliskan oleh Al-Lalakai ya dalam kitabnya ya. Abdullah bin Mubarak, Ibnu Qayyim dan seterusnya itu banyak sekali ya. Kalau ini bisa dijadikan apa rujukan di dalam mempelajari akidah ya poin-poin penting akidah Ahlussunnah. Nah, makanya saya memilih ya diantaranya Ibnu Abi Zaid Al-Qairani ini untuk jadikan panduan pembelajaran. Nah, dalam Nazom juga banyak ya ada misalnya Nazom Ismail At-Tirmidzi ya ada Hayy bin Abi Dawud ya yang dibahas juga ya di Hikam. Ya, kemudian Abu Amr Adani tadi ya nazomnya itu. Ya Zanjani ya banyak sekali ini di antaranya. Ya, berikutnya. Nah, ini juga kita penting tadi ya yang menghimpun akidah para imam Ahlussunnah itu ya, Al-Jami tadi ya yang ditulis oleh Syekh Abu Abdillah ya Ali Hamdan ya. Nah, ini diantaranya Imam Malik itu sangat panjang ya. Ketika dinukil perkataan-perkataan beliau dalam masalah akidah 16 halaman kalau tidak salah ini diantaranya gitu ya diantaranya ya misalnya yang paling ini Allahu fis sama dan Allah itu di langit ya kan wa ilmu fi kulli makan. Nah, ini kan ketika dikatakan Allah fis sama ini banyak ditolak ya oleh para ahli kalam gitu ya. Ya, berikutnya. Nah, sarah-sarah ya akidah Al-Qairani tadi sebenarnya masih apa namanya menyambung ya dengan akidah salaf ya di dalam mazhab Malik. Nah, jadi misalnya syarat terhadap matan ini ya atau akidah ini ya memang untuk yang awal ya yang secara langsung itu memang walau alam ya hampir hampir tidak ada ya secara langsungnya ya. Nah, ini yang paling awal itu tadi ya Ibnu Mauhib tadi. Ya, Ibnu Mauhib ya Al-Qabri. Nah, cuman tadi ya disayangkan dia hilang ya sebagian dinukil oleh Ibnu Qayyim ya Al-Jauziyah. Jadi dia merupakan murid langsung dari Ibnu Abi Zaid. Nah, untuk secara kontemporer, nah ini memang cukup banyak. Ya, ini diantaranya saja misalnya yang terkenal ini salah tulis ya Al-Maghribiyah ya harusnya. Al-Maghribiyah ya Fisar Akidah Al-Qairwani ini karya Syekh Abdul Aziz ya Tarifi ya Fidahullah. Ya, kemudian ini At-Taudih ya ini keliru At-Taudih lil Masail Aqdiyah ini saya karya Syekh Abdul Rahman Nasir ya Barok. Ya, Qatful Jannah ya ada nih Syarah Muqaddimah risalah Ibnu Abi Zaid Al-Qairwani. Ya, karya Abdul Musin bin Ahmad ya Al-Abbad.
Lalu Fakul Qaid Syarah Muqaddimah Ibnu Abi Zaid karya Syawalid bin Idris, ya, Hirzul Amani, ya, karya Syekh Khalid ya bin Mahmud, Syarah Muqaddimah Al-Qairwani karya Fisar Risalah, ya, karya Ibnu Hanifah Al-Abidin, ya. Hafidhah ini kontemporer dan mereka ya masih hidup, ya. Ini cukup banyak kalau untuk kontemporer. Nah, berikutnya nah, kalau para ahli kalam ya tentu banyak juga, ya, para ahli kalam yang mensyarah ya kitab ini. Nah, yang paling awal Qadi Abdul Wahab. Nah, cuman menariknya ya sebetulnya Qadi Abdul Wahab ini kan memang murid juga ya dari Ibnu Abi Zaid, tapi beliau belajar ilmu kalam ke Al-Baqilani. Nah, sehingga kalau kita lihat cara beliau itu ya menggunakan metode kalam, ya, istilah-istilahnya itu, ya. Ya, konsep-konsepnya itu. Nah, cuman menariknya ya ini nampak beliau itu mengikuti ulama syariah mutaqaddimin, ya, yaitu menetapkan sifat ulu zat dan istiwa, ya, dan sifat perbuatan secara hakiki. Eh, apa namanya hanya beliau menggunakan konsep-konsep dan istilah kalam. Nah, jadi ini tidak seperti Asy'ariyah mutahirin, ya, yang tentu mereka mentawil sifat ulu itu ya hanya sifat, jadi tidak ulu zat, ya. Mereka kan menolak, ya. Dan itu bisa kita lihat di dalam cara-cara yang lain. Ya, ini cukup banyak, ya, karya Tajuddin Al-Faqihani yang tadi itu. Kemudian Syekh Ahmad Zarruq, ya, yang menulis kitab Qawaid Tasawuf, ya, itu beliau juga mensyarah. Ya, kemudian karya At-Tatai, ya, Kifayatul Talib, ya, Al-Fawaqi Ad-Dawani, ya, karya An-Nafrawi, ya, Asyarnubi dan sebagainya. Ini menggunakan metode kalam yang tentu kita akan dapati ya tentu coraknya akan berbeda, ya. Berikutnya saya Faisal, ya, lanjut. Nah, apa yang dibahas ya dalam syarah ya saya tuliskan. Yang pertama mukadimah dan pendahuluan ya tentang matan tulis dan juga ditambah dengan pembahasan ya siapakah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, di situ ada kutipan para ulama. Jadi ketika memahami akidah Ahlussunnah itu sebenarnya apa yang menjadi patokannya? Itu kan banyak mereka menulis bahwa ya akidah Ahlussunnah itu rujukannya adalah salaf, itu salafus soleh, gitu, ya. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hazm, oleh As-Sijzi, gitu, ya, termasuk oleh Ibnu Taimiyah, oleh Ibnu Katsir. Jadi yang harus menjadi patokannya itu adalah akidah para salafus soleh itu, sehingga banyak sekali tadi imam-imam ya Ahlussunnah itu yang harusnya diutamakan, ya, sebelum kemudian kepada kalangan holaf yang justru mereka terpengaruh dengan metode kalam, yang justru metode kalam itu diwarisi ya dari apa namanya kelompok Mu'tazilah, gitu, ya, Jahmiyah, gitu, ya. Nah, ini yang harusnya menjadi rujukan utama itu adalah mereka. Secara mata sesuai alurnya yang beri judul dan subjudul secara runut dan sistematis, ya, terkadang menambahkan yang tidak disebut dalam matan. Nah, jadi karena memang ringkas, ya, tidak semua beliau sebutkan, ya. Nah, sehingga karena memang tujuannya menuliskan, ya, penjelasan bagi matan ini agar menjadi panduan pembelajar pemula, ya, tingkat dasar untuk menguasai poin-poin penting akidah Ahlussunnah, sehingga yang belum dibahasnya dilengkapi, gitu, ya. Ya, kemudian berikutnya memuat nukilan penting para ulama syariah, ya. Jadi dari semampunya, ya, tentu dari kitab-kitab para ulama di antara yang tadi saya sebutkan dan juga kitab-kitab lain yang cukup banyak, ya, itu diambil, ya, nukilan-nukilan mereka. Penjelasan dan pemaknaan terhadap sifat Allah yang disebutkan. Nah, ini ketika membahas sifat-sifat yang memang
apa namanya para ahli kalam ya, khususnya Asy'ariyah ya Maturidiyah itu juga menetapkan seperti ilmu dan sebagainya. Nah, untuk pemaknaannya ya kita coba hadirkan dari tafsir para ulama yang memang berpegang kepada akidah salaf ini ya, di antaranya At-Tabari ya yang paling banyaknya ini ya tiga ini At-Tabari, Al-Baghawi dan Ibnu Katsir. Karena mereka cukup apa namanya ya detail ya cukup apik di dalam menjelaskan makna-makna itu yang itu insya Allah menjadi fondasi menjadi dasar ya dalam pemahaman kita ya. Berikutnya, nah, sifat Allah ya tentu tidak dibahas semua ya di sini, hanya ada sekitar 18 ya kalau di, walaupun ini tidak semua disebut oleh penulis matan ya, ini sebagiannya saya tambahkan ya, seperti yang apa yang nyata ya al-haq. Nah, ini kan sebenarnya yang lebih utama ya untuk menyebut Allah ada ya. Itu kan biasanya menggunakan wujud ya. Walaupun secara mana benar, cuman dari segi istilah ya itu kan wujud tidak ada dalam nas. Yang ada itu apa al-haq ya. Ya, dalam Al-Quran ataupun dalam hadis kan ada ya Allah disebut al-haq ya. Jadi untuk menyebut ada ya ternyata itu karena untuk menyebut nama dan sifat Allah itu ya harus dari nas ya. Adapun kalau di luar nas itu istilahnya ihbar. Jadi dia menjelaskan ulang gitu ya, membahasakan ulang yang tidak ada dalam nas, tapi syaratnya maknanya harus benar, maknanya harus sesuai dengan yang ada di dalam nas itu. Ya, dan para ulama salaf pun ya dalam akidah salaf pun mereka juga menggunakan ya ihbar, masalah ihbar ini. Nah, itu juga dengan melakukan ihbar tadi itu terhadap nama dan sifat Allah menunjukkan mereka paham gitu terhadap sifat-sifat itu ya. Jadi bukan ditafsir ya. Jadi menunjukkan mereka paham ya. Itu seperti misalnya dengan ada penegasan bidatihi gitu ya, fokal asri, arsy dan sebagainya. Ya, jadi untuk penamaan dan sifatnya harus berdasarkan nas ya, tauqifi. Kemudian yang esa ya al-ahad, ya as-samad ya tidak bermula tadi al-awwal, al-akhir, ya laisa kamitslihi syai, ya yang maha hidup dan seterusnya. Ini sekitar ada 18 sifat ya, dan yang terakhir itu yang maha berbicara ya. Berikutnya Said Faisal. Nah, selain itu yang memang disebutkan ya secara apa yang utamanya juga ada eh, pembahasan turunan ya. Jadi ada turunan yang dibahas ya berkaitan dengan sifat-sifat Allah, misalnya tentang kaki ya dan kursi ya sebagai tempat kedua kaki Allah. Itu ketika membahas ayat kursi ya beliau menyebutkan tentang ayat kursi ya. Wasi'a kursi samawat ya. Kursi itu ya penafsiran yang sahih dari Ibnu Abbas ya, riwayat yang sahih dari Ibnu Abbas itu kan maudhi'ul qadamain ya, tempat kedua kaki Allah. Dan penetapan kaki juga jelas ya ada di dalam hadis gitu ya. Nah, jadi kita tetapkan apa adanya, tidak perlu kemudian dipikirkan ya bagaimananya ya kaifiahnya, karena memang munculnya penyimpangan ya pemahaman yang keliru itu adalah ketika memikirkan bagaimana. Ya, makanya Imam Malik jelas ya menolak pertanyaan tersebut, dan pertanyaan tersebut merupakan kebid'ahan. Ya, ketika menanyakan bagaimana itu. Ya, karena lahirnya penyimpangan itu dari situ, baik kemudian Mu'tazilah ya ataupun Musyabihah. Ya, kalau Mu'tazilah ketika bertanya bagaimana, oh ternyata ini jadinya sama dengan makhluk. Ya, kalau ditetapkan akhirnya dinafikan. Ya, karena bermula dari pertanyaan bagaimana. Nah, begitu juga kalangan musyabihah, mereka juga sama menanyakan bagaimana, ya akhirnya
disamakan dengan makhluk, lalu ditetapkan. Nah, makanya ya sudah, jangan menanyakan bagaimana. Ya, sifat tajali ya menampakkan diri ya dan dapat dilihat. Ya watajalla ya lil jabali gitu ya. Nah, ini kan apa namanya? Baik di dunia ya ataupun di akhirat. Ketika di dunia itu maksudnya dalam kisah Nabi Musa itu ya ketika meminta untuk menampakkan diri ya. Maka Allah menampakkan diri maka menjadi hancurlah ya eh, gunung itu dan Nabi Musa pingsan gitu ya. Dan menampakkan diri itu juga dijelaskan ya oleh para ulama di antara Ibnu Abbas itu ya dijelaskan seberapa ukuran Allah menampakkan dirinya gitu kan. Dan tentu ketika sahabat ya apalagi seperti Ibnu Abbas menjelaskan itu yang sifatnya hal-hal gaib yang bukan wilayah akal ya untuk bisa mengetahuinya ya maka tentu itu menunjukkan beliau menerima dari Nabi gitu. Nah, cuman tidak semua hal para sahabat itu langsung menisbatkannya kepada Nabi. Makanya dalam kaidah tafsir kan jelas ya bahwa ketika para sahabat tuh berbicara tentang hal gaib itu tidak mungkin dari mereka sendiri. Ya pasti ada dasarnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya juga dibahas sifat dekat ya mendekat derajatnya semakna dengan turun ya nuzul hubud mendekat ya dan datang ya majid ya juga dibahas tentang sifat wajah ya berikutnya. Nah ini ya poin-poin pembahasan apa namanya secara ringkas saja ini paling tidak ada 15 poin ya jadi yang dibahas dalam akidah Al-Qairwan ini ada 15 poin. Yang pertama ya saya nggak nampak ini judulnya. Ya, ini berkaitan dengan iman kepada Allah ya. Tentu tadi ya, 6 rukun iman itu ada semua. Itu iman kepada Allah yang dibahas kemudian ini yang sebelumnya saya belum ini yang awal yang dari awalnya saya, ya. Nah, jadi ya iman kepada Allah, tauhid ya dan sifat-sifat Allah. Yang beliau kan memulai dengan judul bab ma tantiqu bi alsina wa ta'taqidul afida min wajibi umuri diyana. Ya, jadi bab yang mesti apa namanya diucapkan dengan lisan dan diyakini dengan hati. Jadi kewajiban urusan agama. Ya, karena memang kaitan dengan akidah ini ya diucapkan dan diyakini. Karena yang beliau bahas ini ilmu akidah. Nah, adapun pengamalan ya dalam pengamalannya itu kan masuk wilayah ilmu fikih gitu ya. Ilmu suluk. Nah, walaupun tiga hal itu kan termasuk hakikat dari iman ya. Jadi meyakini dengan hati, menyatakan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota badan, ya itu adalah hakikat iman menurut para ulama Ahlussunnah. Nah, beda nanti dengan kelompok lain. Termasuk juga Syariah ya kalau kita lihat mereka kan menyebut hakikat iman itu hanya keyakinan saja gitu ya. Nah, itu juga salah satu hal yang menyelisihi gitu ya kalangan Syariah terhadap akidah Ahlussunnah. Nah, itu kan banyak sekali nukilan dari para ulama salaf itu ya misalnya di kitab Aqidah Salafnya Kalia Asobuni kemudian Al-Lalakai itu kan banyak sekali menukil perkataan para ulama salafus sholih itu yang mengatakan bahwa iman itu qaulun wa amal ya bahkan para ulama yang di apa namanya dianggap ya sebagai bagian ya dari kelompok Asy'ari itu juga sebetulnya banyak mereka lebih mengikuti akidah para ahli hadis ya, atau Asy'ariyah ini dalam masalah hakikat iman. Ya, seperti misalnya Ibnu Hajar ya, Asqalani ya, Imam Nawawi juga ya kalau tidak salah ya. Kemudian Ibnu Daqiqil Id ya misalnya ya, kalau tidak salah. Jadi banyak juga ya dari kalangan yang dianggap sebagai
berakidah Asy'ari ya dalam masalah hakikat iman ini mereka lebih mengikuti para ahli hadis ya, Asy'ariyah. Nanti ada pembahasan khusus ya sebetulnya dalam masalah hakikat iman. Nah, di sini beliau memulai ya dengan iman kepada Allah. Ini keluar ya, mulai dengan tauhid ya, masalah tauhid, kemudian sifat-sifat Allah tadi ya, laisa li awaliyatihim tidak wala li akhiriyatihim kido, ya, dan seterusnya, wala yablughu kunha sifatihil wasifu. Nah, ini menarik, ini merupakan prinsip ya, penetapan sifat-sifat Allah ya, bahwa walaupun Allah Subhanahu wa taala sudah menginformasikan ya tentang sifat-sifatnya dan ada makna yang kita tangkap ya, walaupun makna itu tentu tidak utuh ya. Ya, makanya di sini katakan tidak akan sampai kepada kunha ya. Kunha itu adalah hakikat. Ya, kepada hakikat dari sifat ya orang yang mensifati, dan walayuh itu bi amril mutafakirun. Nah, inilah yang disebut kita tidak mengetahui kaifiahnya gitu ya. Bagaimana dari sifat itu tidak tahu. Dan tidak akan sampai ya akal kita untuk memikirkannya. Nah, yang lebih dipikirkan justru adalah ya tabirul mutafakirun bi ayati ya, lebih mengambil pelajaran, memikirkan ayat-ayatnya. Wala yatafakkaruna fi ma'iyati dzati, dan tidak memikirkan ya hakikat ma'iyah, atau dalam sebagian apa namanya, tahqiq itu mahiyah ya. Jadi ada nyebut mahiyah, ada ma'iyah, dan maknanya sama ya, yaitu hakikat. Mahiyah itu kan diambil dari kata mahiyah gitu. Apa itu ya? Mahiyah ya. Jadi kemudian dijadikan bahasa ya, mahiyah. Lalu beliau mengutip dari ayat kursi itu ya, wala itu bisa min ilmi ila bimasya. Nah, ini juga sebenarnya ada dua penafsiran ya. Ayat wala itu bisa min ilmihi dalam Ibnu Katsir, dan itu saya tuangkan dua-duanya di syarah ya, di pembahasan. Makna pertama itu mereka tidak menguasai ya ilmu tentang zat Allah ya, min ilmihi ya. Jadi ilmihi hi-nya itu berarti dalam kedudukan maf'ul bih ya gitu ya, maknanya maf'ul bih, mengetahui Allah, mengetahui zat Allah. Nah, sehingga kita tidak mengetahui hakikatnya ya, atau kaifiyahnya. Nah, ada kemudian makna yang kedua, yaitu tidak menguasai ilmu Allah ya, ilmu Allah. Nah, kalau ilmu Allah itu berarti kan idofahnya dia kepada apa namanya, fa'ilnya ya gitu ya. Nah, tentu di dalam syarah saya bahas secara lengkap apa baik yang dikandung di dalam surat Al-Ikhlas ya, termasuk di ayat kursi. Nah, jadi ini mirip dengan yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Wasithiyah ketika beliau membahas tentang sifat Allah. Itu kan yang awal adalah surat Al-Ikhlas ya, kemudian ayat kursi. Nah, itu kan mengandung sifat-sifat yang utama ya. Kemudian beliau menyebutkan ya di antara sifat-sifat Allah tadi itu ya, Al-Alimul Khabir ya, Mudabbirul Qadir dan seterusnya. Nah, kemudian nah ini yang menarik ya. Beliau mengatakan wa ana fawqa arsyil majidi bidzati. Wa huwa fi kulli makanin bi ilmi. Ya, nah ini menjadi jelas ya, yang menjadi pegangan dalam akidah salaf ya, atau Atsariyah. Misalnya mereka menggunakan redaksi fauqa arsihi ya, padahal dalam nas itu kan ada ala arsihi. Ya, nah ini kan pengembangan redaksi ini menunjukkan mereka paham ya terhadap sifat-sifat Allah ya. Itu adapun kalau tafwid itu sebenarnya konsep tafwid ini kan di itu dikembangkan ya oleh para ahli kalam juga, sebetulnya dibuat itu. Ya, misalnya diterangkan oleh Farud Razi ya, Al-Ghazali, itu kan tafwid itu sampai tidak boleh merubah redaksi gitu. Ya, menggunakan sinonim itu tidak boleh. Ya, apa namanya? Mengumpulkan yang berserakan ya, yang terpisah-pisah lalu dikumpulkan gitu, dihimpun sifat-sifat itu, atau sebaliknya yang terhimpun tidak boleh dipisahkan. Ya, itu 4 syarat ya tafwid ya yang dibahas oleh
Farid Ar-Razi ya di antaranya dalam kitab Mathalib Aliyah ya, atau di Asasut Taqdis ya juga beliau menyebutkan hal itu. Nah, itu kan pada kenyataannya yang dianggap apa namanya salaf tafwid ya oleh Farid Ar-Razi dengan kriteria yang tadi gitu ya, fakta yang ada yang menunjukkan sebaliknya gitu, menunjukkan sebaliknya dengan yang dia anggap terhadap akidah salaf ya, faktanya bahwa para ulama salaf itu merubah redaksinya ya, misalnya banyak sekali yang merubah istawa jadi mustawin alal arsy gitu ya, ala al arsy dirubah dengan fauqa arsy dan seterusnya. Nah, termasuk juga menambahkan kata bidatihi ya, menambahkan kata bizatihi. Nah, jadi Allah di atas arsy itu dengan zatnya. Jadi yang di atas arsy itu siapa ya? Allah sendiri gitu. Dirinya sendiri, zat Allah, bukan yang lain. Nah, penambahan ini kan disepakati. Ya, nanti ada saya tampilkan di sini, itu ada yang para ulama menyebutkan ijma ya. Ini ijma para ulama sunnah salafus soleh yang menggunakan kata bidatihi ini. Ya, nah ini kan kemudian yang menjadi apa namanya kebingungan ya para ahli kalam ya dalam tanda petik, kata bizatir ya, sehingga mereka kemudian mentawilkan ini ya dengan maksud yang sebetulnya jauh ya dari maksud yang jelas ya dari Al-Qairwani ini. Ya ada juga yang mengingkari secara langsung ya terhadap kata bizatihi ini. Ya padahal jelas ya bahwa ini merupakan akidah Ahlussunnah yang menetapkan ya Allah ya zat Allah itu di atas arasy. Gitu ya. Nah, kenapa sih ahli kalam mereka tidak mau? Ya, tentu ini sebagaimana sering dibahas, mereka apa namanya takut terjatuh ya kepada yang disebut dengan tanzim gitu ya. Jadi Allah tidak bertempat, ya Allah tidak apa memiliki arah gitu ya. Itu padahal ketika disebut ya jihad ya arah ya bagi Allah itu ya adalah Allah dinisbatkan dengan makhluk. Jadi Allah punya zat tersendiri ya, yang terpisah dari makhluk, tidak bercampur dengan makhluk. Ya, ya, kalau Allah memiliki zat itu ya berarti kan ada penisbatannya ketika dinisbatkan dengan makhluk, apa pasti ada posisi gitu ya. Apakah Allah itu kemudian sejajar dengan makhluk, apakah di bawah, apakah di atas? Ya, nah maka nas ya jelas ya dan dipahami secara jelas oleh para ulama salafus saleh bahwa Allah itu di atas makhluknya. Ya dan tentu ketika disebut di atas itu kan makhluk itu punya batas gitu ya. Makhluk itu kan punya batas. Jadi jangan dianggap ketika Allah di atas arah, oh berarti Allah diliputi oleh arah. Itu sudah tidak ada makhluk lagi gitu kan. Ya, jadi mereka yang menolak tingginya Allah ya di atas aras, di atas makhluknya ini masih belum jelas ya diragukan apakah mereka meyakini Allah punya zat atau tidak gitu. Karena kan mereka mengatakan tidak di luar alam, tidak di dalam alam. Lalu eh, apa itu kan sama dengan tidak ada gitu. Apakah mereka meyakini zat Allah? Ya, lalu kan biasanya mereka mengatakan oh keberadaan Allah seperti halnya ilmu, seperti halnya pikiran yang ada tapi tidak ada tempatnya gitu. Nah, itu kan kalau yang kita ketahui ya yang namanya ilmu, yang namanya pikiran itu kan tidak mungkin ada dengan sendirinya ya. Dia ada melekat dengan zat. Tidak mungkin ada pikiran secara sendiri tanpa ada orangnya yang memiliki pikiran itu. Tidak mungkin ada ilmu dengan sendirinya tanpa ada yang memiliki ilmu. Ya, nah berarti kan sama saja menganggap bahwa Allah butuh kepada zat yang lain, membutuhkan yang lain. Gitu ya. Jadi ini sebetulnya sulit ya untuk diingkari ya tentang bizatihi ya zat Allah ini. Nah, bahkan maksud Al-Quran ini lebih jelas lagi dengan kalimat berikutnya ya. Jadi yang dimaksud dengan Allah di atas arsy itu ya dengan zatnya untuk membantah ya kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah ya dan
Yang lainnya yang mengatakan bahwa Allah itu di setiap tempat, zat Allah itu ada di setiap tempat. Ya, sebenarnya ada kemiripan juga ya konsep itu dengan mengatakan tidak di luar alam, tidak di dalam alam. Ya itu ada kemiripan dengan kata fikuli makan. Ya di setiap tempat. Nah jadi itu dibantah bahwa zat Allah tidak di setiap tempat, tapi ada di atas aras. Nah yang di setiap tempatnya itu adalah ilmunya. Wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi. Ya. Nah, bahkan tadi ya ini adalah perkataan Imam Malik juga ya sama gitu ya. Nah, kemudian beliau merinci ya tentang pembahasan masalah ilmu ya, lalu kemudian apa dua sifat ini selalu digabungkan ya antara Allah tinggi dengan zatnya lalu ilmu itu di setiap tempat. Mungkin bisa dilanjut saya ada sedikit apa namanya kutipan dari syarahnya ya. Terus saya lanjut. Terus apa namanya kutipan dari kitab syarahnya. Ini ada 15 poin ya. Terus ya terus lanjut. Nah, kalau ini jadi sebagian ya syarah ya saya tampilkan ya tentu tidak semua ya kalau semua nanti tinggal beli aja lah bukunya ya. Ya, nah ini di antara yang dalam syarah ini saya tuangkan tafsir ya ini di antaranya misalnya tafsir Ibnu Katsir ya apa namanya ketika membahas tentang sifat Allah Al-Alim gitu ya. Jadi ilmu Allah itu mencakup semuanya ya ada apa yang masa lalu, yang sekarang, yang akan datang gitu ya. Nah, ini kan sebetulnya kalau ini dipahami dengan baik ya, dengan benar, nah ini nanti akan menjadi bantahan bagi kalangan ahli kalam yang penetapan sifat ilmunya nanti berbeda gitu ya dalam rinciannya. Ya, berikutnya. Nah, ini kutipan atau bari. Nah, ini ya. Jadi para ulama banyak menggabungkan dua sifat ini jadi zat Allah tinggi di atas aras ya di atas makhluknya dan ilmunya di setiap tempat. Nah, ini juga sebetulnya makna dari sifat Allah az-zahir dan batin. Seperti dijelaskan oleh Imam At-Tabari. Ya, zahir itu ala kulli syai'in duna. Jadi Allah yang zahir yang nampak, wa huwal ali fauqa kulli syai'. Ya, jadi makna zahir juga adalah Allah itu tinggi di atas segala sesuatu, di atas semua makhluknya. Fala syai'a ala minhu, tidak ada yang lebih tinggi darinya. Nah, kemudian batin. Nah, makna batin itu ya adalah ilmu Allah. Wa huwal batinul jami'al asya. Ya, dan Allah batin dan dia maha batin mengetahui secara mendalam segala sesuatu. Falai saya akrabu ila syana. Karena ilmu Allah itu meliputi semuanya, maka dikatakan Allah dekat. Nah, jadi makna apa namanya salah satu makna dekat karena nanti makna dekat itu ada dekat secara zat, ada dekat secara sifat ya. Ya, nah diantaranya maksudnya adalah dengan ilmu. Ya, lanjut ya berikutnya. Nah, ini seperti ditafsirkan oleh Al-Baghawi. Ya, Al-Baghawi jelas ya, beliau menafsirkan Allah dekat itu ya wa nahnu aqrabu ilaihi ya maknanya adalah a'lamu bihi gitu ya, lebih jadi dengan ilmunya. Ya, jadi karena tidak ada sesuatu yang tersembunyi ya dari Allah, tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah ya, maka itu dikatakan ya Allah dekat dengan semuanya gitu ya. Nah, walaupun secara zatnya ya itu tentu berada di atas seluruh makhluk. Ya, lanjut. Nah, ini yang tadi ya sudah saya jelaskan lah sebenarnya redaksi yang fauqa ya, terus berikutnya. Nah, ini tadi ya nukilan ijma ya.
dari para ulama ya, diantaranya Al-Auza'i yang mengatakan Innallaha azza wa jalla fawqa arsyihi. Nah, jadi menggunakan redaksi fawqa arsyihi. Ya, kemudian juga Siji ya menukil. Nah, ini juga beliau apa namanya mengatakan ya ijma ya muttafiqun ala anna Allah subhanahu bidzatihi ya fawqa arsyihi wa ilmuhu bikulli makan ya dan seterusnya. Nah, jadi para ulama kalam itu ketika mentakwil ya, yang berikutnya ketika menjelaskan lafaz bid'ati ini beliau mereka berusaha untuk mengalihkan ya, berikutnya. Nah, ini ya para ulama Malikiyah belakangan yang menggunakan metode kalam berusaha untuk mengalihkan maksud beliau yang padahal mudah untuk dipahami ya. Jadi mereka kemudian mengalihkan bizatihi ini ya terkait dengan kata al-majid gitu. Jadi tidak terkait dengan sifat tingginya Allah. Jadi dengan al-majid ya. Baik kata al-majid tersebut sebagai sifat bagi Allah dibaca rofa ya al-majidu ya. Atau sebagai sifat bagi aras ya dibaca jar ya. Ya al-majidi. Jadi mulia ya. Zat Allah itu mulia secara zatnya atau aras Allah itu mulia secara zatnya. Jadi mereka ke sana mengalihkan karena untuk menghindar dari menetapkan Allah itu tinggi secara zatnya. Ya, karena mereka hanya meyakini tinggi secara sifat, gitu ya, secara sifat. Karena kalau tinggi itu ya berarti arah, berarah, berarti bertempat. Kan mereka tidak mau ke sana. Ya, padahal jelas para ulama salaf ya menetapkan ya tinggi Allah ini secara zatnya, gitu ya. Nah, mungkin balik lagi ke matanya tadi ya. Kita sedikit mengetahui judul-judulnya aja dulu ya. Nah, jadi tadi nomor satu ya. Nah, sudah set nomor dua yang tadi. Kemudian takdir ya. Nah, jadi beliau langsung setelah membahas kepada takdir langsung. Jadi tidak berurutan enam rukun iman gitu ya. Kenapa ya? Karena memang tadi dia lebih awal muncul penyimpangan itu tentang masalah takdir ya. Itu dan juga sangat terkait takdir ini dengan pembahasan sifat-sifat Allah karena di situ ya ada sifat misalnya Allah itu maha berkehendak gitu ya dan insya Allah saya tuangkan dalam syarah itu hal-hal penting dalam masalah takdir itu ya poin-poinnya seperti misalnya memahami ya takdir baik dan buruk ya itu ada yang manis ada yang pahit ya beliau mengatakan huluwihi wa murrihi ya gitu ya. Kemudian tentang apa empat rukun takdir ya walaupun beliau tidak secara langsung ya tapi ini merupakan akidah Ahlussunnah yang meyakini ada empat rukun yaitu ilmu ya kemudian kitabah ya pencatatan lalu kemudian masyiah dan penciptaan kholqun gitu ya. Nah di sini beliau membahas ya tentang rukun pertama ilmu ya alima kullasyai'in qabla kauni ya dan seterusnya ya itu kan adalah rukun ilmu ya. Kemudian yudhillu mayasya fayudhilluhu bi'adli. Nah, ini beliau sangat indah dalam menyusunnya. Ya, wa yahdi mayasya fayuwaffiquhu bifadli gitu ya. Nah, jadi Allah menyesatkan orang yang dia kehendaki lalu menghinakannya dengan keadilannya. Itu bi'adli. Jadi tidak ada yang dizalimi. Karena manusia sudah diberikan kemampuan untuk berkehendak, untuk berbuat. Ya, nah dengan pilihan manusia itulah mereka layak untuk dibalas. Gitu ya walaupun ketika mereka ketika manusia itu menggunakan kehendaknya menggunakan kemampuannya ya tetap tidak keluar dari kehendak atau izin Allah itu bisa terjadi itu diizinkan oleh Allah tapi Allah tidak meridhoi ya kesesatan itu. Nah ini kan apa namanya berkaitan dengan kehendak iroda ya atau masyiah ya. Ya, ta'ala Allah an yakuna fi mulki ma la yuri ini juga masih tentang irodah. Nah, baru nanti khaliqun likulli syai'in. Nah, ini penciptaan. Ya, rukun yang terakhir yang keempat sebetulnya.
pencipta. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu ya bukan hanya hambanya saja, Rabbul ibad wa Rabbu amalihim. Ya, jadi pencipta ya, pengatur, penguasa para hamba dan juga amalan mereka. Jadi amalan manusia diciptakan oleh Allah. Ya, tapi termasuk juga diciptakan kemampuan tadi untuk berkehendak ya dan melakukan. Wal muqaddiru li harokati muajalim. Nah, adapun apa namanya rukun pencatatan memang beliau tidak secara langsung ya, tapi tersirat sebetulnya di dalam kalimat wa maqadirul umur biyadihi gitu ya. Wa maqadirul umur biyadihi. Ini tersirat wa masdaruha an qadai. Di situ ada apa pencatatan. Berikutnya. Nah, lalu beliau beralih ke iman kepada Rasul. Nah, ini tidak banyak ya. Beliau hanya mengatakan ba'isul rusul ilaihi. Nah, kenapa menyebutkan tema beriman kepada para nabi dan rasul ya setelah takdir? Nah, untuk sebagai syarat bahwa walaupun semuanya tidak keluar dari takdir Allah, bukan berarti manusia itu tidak dibebani syariat gitu. Makanya itulah ya akidah Ahlussunnah dalam masalah takdir yang berbeda dengan ya kelompok Jabriyah dan Qadariyah gitu ya. Jadi kalau Jabriyah itu menjadi tidak ada maknanya diutusnya Rasul ya ditetapkan syariat karena semuanya sudah ditentukan secara dipaksa gitu manusia. Lalu apa gunanya diturunkan syariat gitu ya? Ya berikutnya. Nah, iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, beliau juga hanya ringkas saja ya, tapi tentu dalam cara saya berusaha untuk melengkapi ya pembahasan yang perlu diketahui ya tentang masalah-masalah ini ya seperti tadi ya iman kepada Nabi dan Rasul ya itu dijelaskan ya poin-poin pentingnya ya. Seperti misalnya bukti-bukti kenabian ya adalah ilmu nubuwah. Nah ini juga kalau ahli kalam itu kalau tidak salah mereka hanya menentukan hanya mujizat saja ya padahal bukan hanya mujizat ya bukti kenabian itu ya banyak ya di sini disebutkan ada berapa 5 ya kalau tidak salah ada akhlak Nabi justru yang paling awal itu. Jadi akhlak Nabi ya pribadi Nabi itu adalah bukti kenabian ya. Jadi para sahabat ya yang awal masuk Islam itu mereka bisa meyakini ya bahwa yang dibawa Rasul itu adalah benar. Itu kan dari mana? Karena mujizat kan belum ada, belum belum ditambahkan mujizat. Ya, nah sehingga mereka bisa langsung menerima itu kan melihat dari akhlak Nabi yang selalu jujur tidak pernah berdusta ya bahkan disaksikan oleh masyarakatnya secara ya, keseluruhannya ya. Baru kemudian yang kedua ya mujizat ya berita wahyu yang ditampakkan pembuktiannya baik pada zaman beliau atau zaman setelah beliau itu banyak sekali ya di antaranya Ibnu Katsir misalnya mengumpulkan dalam kitab An-Nihayahnya ya. Lalu dampak yang dihasilkan itu misalnya generasi yang dihasilkan oleh Nabi para sahabat hasil didikan Nabi itu juga mujizat apa namanya bukti kenabian seperti yang dikatakan oleh para ulama kalau tidak ada mujizat bagi Rasul selain sahabatnya nah maka itu cukup untuk menetapkan kenabiannya kabar gembira dan tanda-tanda sebelumnya ya seperti kabar gembira dari para nabi sebelumnya seperti Nabi Isa ya yang disebutkan di dalam Al-Quran ya dan juga apa namanya tanda-tanda yang lainnya ya. Ya berikutnya nah, iman kepada kitab Allah tadi ya sudah kemudian iman kepada hari akhir nah ini cukup panjang ya penjelasan beliau dan juga saya melengkapinya apa namanya dengan perjalanan ya secara hampir secara eh, semua yang akan dilalui ya oleh manusia bahkan dengan urutan-urutannya ya kemudian tanda-tanda kiamat yang dituangkan secara ringkas ya dari yang diambil dari dalil ya hadis-hadis yang sahih ya berikutnya
Ya ini masih terkait ya dengan iman kepada hari akhir ya, ada sirat, ada haud ya, dan seterusnya. Termasuk juga penetapan sifat Allah datang pada hari kiamat itu ya. Berikutnya, nah, lalu yang keenam hakikat iman yang tadi ya mencakup ketika disebutkan qaulun wa amal itu ringkasan sebetulnya. Qaulun itu bisa qaulul qalbi dan qaulul lisan. Ya, amal juga bisa mencakup amalul qalbi, amalul lisan dan amalul jawarih ya. Ya, jadi maka dirinci lagi oleh Al-Qairani di dalam matannya ini ya. Berikutnya hukum pelaku dosa besar ya karena masih terkait juga sebenarnya dengan hakikat iman. Ya, berikutnya keadaan ruh-ruh ya, iman kepada fitnah kubur ini apa namanya dipisahkan ya walaupun termasuk pembahasan hari akhir ya sebetulnya. Ya, berikutnya iman kepada para malaikat. Nah, ini ya. Jadi beliau menyebutkan dalam mata ini hanya ada dua tugas ya, wana alal ibadah fadatan ya yaktubuna. Ini diantaranya saja. Jadi malaikat penjaga dan pencatat dan malaikat pencabut nyawa. Ya, karena memang mungkin terkait langsung ya dengan kehidupan manusia gitu ya, yang lebih gitu, terkait langsung. Nah, tentu dibahas juga ya secara apa namanya hal-hal yang perlu diketahui tentang iman kepada malaikat ya secara lengkap nama-nama ya tugas-tugas ya berikutnya ya, tentang para sahabat ya itu keyakinan tentang para sahabat ini diantara beliau yang sangat bagus ya apa namanya kata-kata beliau wa Allah yudkaru ahadum min sahabati Rasulullah SAW ila bi ahsani dzikrin wal imsa amma syajara bainahum wa naum haqqun nas an yutama salahum ahsanul maharij wa yudhanu bihim ahsanul madaib. Ini pernyataannya sangat menarik ya menurut saya. Nah, jadi jangan disebutlah apa di antara sahabat itu kecuali dalam penyebutan yang baik dan menahan diri ya dengan apa yang perselisihan yang terjadi di antara mereka ya dan bahwa mereka adalah orang yang sangat berhak untuk dicarikan jalan keluar ya dan juga dianggap ya dengan anggapan yang paling baik. Ya, berikutnya nah ini ya yang terakhir ya ada taat kepada para pemimpin ya karena memang muncul penyimpangan juga dalam masalah itu ya yaitu kelompok Khawarij ya termasuk juga Mu'tazilah yang menganggap apa namanya harus pemimpin zalim itu harus eh, diturunkan ya dikudeta. Nah, sebaliknya pemahaman Murji'ah. Nah, jadi bagaimana akidah Ahlus Sunnah itu ya yang tentu berbeda dengan kelompok tadi. Ya, mengikuti salafus saleh, meninggalkan debat ya yang tidak berguna ya tentunya. Nah, kalau debat yang berguna ya tentu dilakukan oleh para ulama salafus saleh sendiri ya, baik secara langsung ya misalnya Abdul Aziz Al-Kinani ya yang berdebat ya dengan kalangan Mu'tazilah ya di hadapan Khalifah ya pada saat itu. Kemudian juga Imam Ahmad sampai beliau dihukum ya disiksa ya di penjara gitu ya dan juga dengan tulisan-tulisan itu sangat banyak ya untuk mendebat ya kelompok-kelompok yang menyimpang dalam kitab-kitab berudud mereka ya dan yang terakhir beliau apa, membahas tentang masalah kebidahan ya nah mungkin itu saja ya mungkin sudah setengah 10 apa yang bisa saya sampaikan ya mohon maaf atas segala kekurangannya ya mudah-mudahan ini menjadi gambaran bagi kita untuk kemudian ya mau untuk mempelajari ya kita matani khususnya bahkan dihafal, diajarkan ya di samping dengan matan-matan yang lainnya juga yang perlu kita pelajari ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke moderator. Disampaikan oleh Ustadz Muhammad Atim. Dipersilakan ikhwah asalih sekalian yang hendak bertanya atau berdiskusi diutamakan yang lisan dulu ya, pakai raise hand dulu. Dipersilakan kalau ada yang mau bertanya langsung.
Silakan yang hendak bertanya langsung. Belum ada ya. Oke, dari sebelumnya saya mohon maaf ada putus jaringan Ustaz. Mungkin dari Oh iya, chat Ustaz. Ya. Dari iya. Adam Amrullah, jika akidah salaf asariyah ini ada di empat mazhab, apa sebabnya sebagian mereka yang mengaku Asy'ari seringnya menuduh akidah salaf sebagai akidah Syekh Ibnu Taimiyah atau Salafi Wahabi, padahal kan mereka menekuni dan mampu membaca kitab untuk membuktikan hal ini. Ya, ya langsung dijawab aja mungkin saja. Ya, Eh, silakan. Ya Allah alam sih kalau menurut saya yang saya ketahui ya bahwa mungkin mereka kurang gitu ya penelaahannya tadi ya terhadap kitab-kitab para ulama sebelumnya tadi ya. Pada itu kan sangat banyak ya dari mulai yang awal-awal tadi ya yang ditulis oleh baik yang sifatnya ringkas yang matan-matan tadi ya usul sunnah ya Imam Ahmad dan yang lainnya ataupun yang panjang ya seperti yang ditulis oleh yang cukup awal misalnya Abdul Aziz Al-Kinani ya bantahan di situ ya kemudian Imam Ahmad sendiri yang menulis kitab Ar-Rad al-Jahmiyah wa Zanadi dan dengan apa tema yang sama itu banyak sekali para ulama yang menulis kitab Ar-Rad al-Jahmiyah itu. Nah, itu kan bisa dibaca gitu. Jadi apa yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah oleh kalangan Wahabi ya, saya madrasah ya, saya Muhammad bin Abdul Wahab, ya itu kan tidak lain mereka merujuk ke sana gitu. Nah, jadi yang saya tahu itu ya mereka kurang menelaah gitu kan terhadap kitab-kitab tersebut, di samping tidak sedikit juga yang mereka itu apa namanya mengatakan bahwa kitab itu palsu gitu. Jadi dengan mudah gitu ya, dengan enteng gitu mengatakan itu palsu gitu. Ya itu tidak apa tidak valid ya gitu. Padahal sangat jelas sekali bukti-bukti ya kevalidinya dinukil oleh banyak para ulama. Bahkan bukan oleh para ulama syariah saja, oleh para ulama Asy'ari yang awal ya itu dan tentu ada perbedaan kan ya antara ulama syariah awal dengan yang apa yang akhir. Seperti misalnya yang ulama syari awal seperti Al-Baihaqi ya, itu kan sering mengutip juga kitab-kitab ini ya dan dinisbatkan gitu ya kepada para ulama itu ya diantara misalnya Ar-Radd ya apa Imam Ahmad dan sebagainya itu kan oleh kalangan ahli kalam sendiri dinukil ya artinya apa dikatakan kitab-kitab itu valid gitu. Kenapa ditolak ya? Nah, jadi itu diantara alasan ya yang mereka apa namanya menganggap seperti itu ya ya mungkin itu Selanjutnya pertanyaan, menyatakan tiap sifat berbeda juga bukan tauhid kan Ustaz? Maha tinggi dan maha agung misalnya. tiap sifat berbeda juga ya betul ya karena tadi ya konsep tafwid yang kemudian diusung ya oleh ahli kalam kan kita harus melihatnya ya ke penjelasan mereka aja apa yang dimaksud dengan tafwid itu kan ya nah itu kan apa tidak dipahami ya sebetulnya tafwid yang diusung oleh ahli kalam itu kan ada dua kemungkinan. Pertama, memang lahir dari sikap menafikan sebetulnya terhadap kandungan sifat itu, ya, ataupun kemudian ragu-ragu ya tawakuf apakah ini di apa sifat atau bukan kan gitu ya. Nah, kemudian ketika misalnya itu di apa namanya eh, ditakwil ya atau ditafsir itu kan sebetulnya antara takwil dan tafwidnya mereka yaitu lahir dari sikap yang sama yang menganggap bahwa mana zohirnya itu mustahil gitu.
mana zohirnya mustahil untuk ditetapkan. Nah, sehingga tafwid mereka itu kan maksudnya apa namanya tidak menentukan mana takwilnya, ya, tapi tidak mau menetapkan mana zohir. Mana zohiriyah ya tangan ya, gitu ya. Dan itu tentu khusus bagi Allah berbeda dengan makhluk, dengan tangan makhluk. Nah, mereka itu sudah jelas menafikan mana zohirnya. Nah, adapun mana-mana takwil yang lainnya, ya seperti kenikmatan, ya kekuasaan, mereka kemampuan, ya mereka tafsir mereka itu tidak menentukan mana takwil, ya gitu ya. Ya, jadi apa namanya? Ya, tentu yang dipegang oleh para salafus saleh itu ya akidahnya, ya mereka dengan bukti-bukti yang ada ya jelas bahwa mereka memahami gitu ya makna sifat Allah itu, walaupun pemahaman terhadap maknanya itu apa hanya sedikit gitu ya, tidak mendalam, sehingga tidak mengetahui rincian kaifiahnya gitu ya. Jadi jelas dengan mengetahui ya sifat-sifat itu berbeda ya antara satu sama lain, artinya kan ada pemahaman gitu, ada makna yang dipahami. Kalau tidak ada makna yang dipahami ya berarti kan tidak tahu perbedaan antara satu sifat dengan yang lainnya, gitu kan. Nah, kemudian kan mereka sering mengatakan bahwa apa namanya, sebetulnya enggak, bukan berarti tidak dipahami, tapi dipahami secara global, atau istilahnya itu ya makna ijmalinya. Ya, nah ini sebetulnya ya kalau ada pemahaman, kalau ada makna yang dipahami ya itu bukan tafsir sebetulnya. Ya, bukan bukan tafsir ya. Sebetulnya ya takwil juga gitu. Karena misalnya ketika apa membahas tentang Allah Subhanahu wa taala itu, tangan Allah itu apa ya terbuka ya, pada perkataan orang-orang Yahudi itu kan apa maglula gitu ya, dulu maglula, kata apa Allah Subhanahu wa taala bal yadahu mabsutatan yunfiku kaifa yasha, tapi kedua tangan Allah itu terbuka ya memberi ya kepada siapa yang dia kehendaki. Nah, itu kan tidak bisa ya memahami makna secara ijmali ya bahwa itu merupakan menunjukkan ya sifat Allah yang pemurah, yang maha memberi, ya kalau tidak memahami makna ayat itu, ya. Jadi makna ijmali global dari suatu siyak ya alur dalam ayat, ya itu tidak bisa ditentukan kecuali setelah memahami ya kata perkataannya, termasuk kata ayat di situ. Nah, maka kemungkinannya apakah apa namanya berangkat dari makna zohirnya yaitu tangan, ataukah berangkat dari mana tawilnya, yaitu mentakwil dengan kenikmatan misalnya, ya. Nah, jadi kalau memahami makna secara ijmali secara global ya itu kan tidak bisa tanpa memahami makna satuan kata itu. Nah, kalau kita jelas memahaminya itu dari makna zohir dari iyad itu ya adalah tangan Allah terbuka yang memberi ya kepada siapa yang dia kehendaki. Nah, kalau para ahli kalam yang tentu dari mana tawil, ya yaitu mentawil kepada kenikmatan, ya, ya kenikmatan Allah gitu ya. Nah, sehingga bisa dipahami. Karena kalau tidak dipahami semuanya tidak akan bisa melahirkan mana ijmali ya. Itu seperti dijelaskan oleh siapa Syekh Sultan Al-Umairi ya dalam syarah Akidah Wasitiyah ya, beliau menjelaskan tentang masalah ini. Nah, jadi sebetulnya tafsirnya ahli kalam itu tidak benar-benar tafsir, sebetulnya takwil juga, walaupun mereka istilahkan dengan takwil am gitu. Jadi pada faktanya untuk konsep tafwid ini sebetulnya hampir tidak ada yang melakukan tafwid itu.
pada akhirnya tawil-tawil juga ya mereka itu. Cuman bedanya kita menetapkan dengan mana zohir. Nah, maka dengan menetapkan mana zohir itulah kita jadi memahami sifat itu ya. Kemudian kan kalau misalnya khobar sifat Allah ya jadi penggunaan istilah manajer ini tidaklah 100%. Wah, ini panjang. Intinya gimana ini? Barangkali bisa secara lisan Ya, ya. bisa. Ini jadi mungkin yang saya tangkap terkait konsistensi mungkin Ustaz ya, konsistensi. Hmm. Kan tadi kan yang terkait batin tadi ya mungkin ya. Kenapa? Atau dekat ya, dekat itu kenapa langsung ditafsirkan dekat ilmu bukan dekat fisik gitu. Secara satu itu maksudnya khawatir diserang kok nggak konsistennya gitu mungkin gitu maksudnya. Hmm. Kenapa? Nah, itu mungkin kalau saya tangkap dari pertanyaan ini. Lebih dekat dari urat leher. Hmm. Ini masih belum paham pertanyaannya. Izin Ustaz, pakai audio saja Ustaz ya. Ya. Hmm. Eh, Kalau kita menggunakan istilah kita mengimani zohir dari kabar sifat, apakah itu sebenarnya tidaklah 100% begitu terus? Karena ada beberapa penjelasan daripada beberapa salaf itu kayak tentang Rob di langit, di bumi, dekat, lebih dekat dari urat leher. Itu mereka Hmm. menggunakan penjelasan eh, pengetahuan Allah atau ilmu Allah, yang di mana-mana itu ilmu Allah. Apakah ini bentuk penjelasan spesial atau bentuk penjelasan terhadap konteks atau siak dari full kabar yang diberikan? Eh, jadi, apakah ini bentuk celah? Oh ya. Ka- Kalau istilah kalau istilah kita bukan 100% zohir tapi mengikuti salaf atau athar, apakah ini menjadi lebih mudah untuk terus dipegang karena memang beda-beda di penjelasannya nih. Salaf kalau menjelaskan istawa begini, yat begini, sifat dekat begini, di mana-mana begini. Itu gimana kira Ustaz? Ya, yang saya tangkap ya mungkin apakah ketika menafsirkan akrob misalnya dengan ilmu ya, ya, dekat dengan ilmu atau kebersamaan dengan ilmu ya apakah itu disebut zahir juga gitu kan ya? Ya ataukah itu justru malah disebut takwil itu ya. Jadi kita perlu memahami ya apa yang dimaksud dengan menetapkan makna zohir ya dari sifat-sifat itu ya bahwa yang disebut dengan zohir itu kan tidak harus memahaminya kata per kata ya tapi eh, bisa dilihat dari siaknya ya jadi siakul kalam ya dari alur pembicaraan dari ayat itu dia lebih kuat menunjukkan kemana ke makna yang mana ya. Di sini seperti dijelaskan juga oleh Ibnu Taimiyah ya misalnya atau yang lainnya juga. Ya, jadi yang dimaksud zahir itu kan yang bisa tertangkap ya pertama kali oleh akal ya ketika memahami ayat itu ya bahwa lebih tertuju mana itu ke mana. Ya, nah seperti dan itu juga apa digunakan ya memang tidak keluar dari makna yang digunakan dalam bahasa ya misalnya tadi ya ketika dijelaskan aku bersamamu gitu Allah bersama. Nah bersama itu kan tidak harus langsung ya secara kalau manusia secara fisiknya ada gitu ya tapi maksudnya bisa dengan perhatian dengan pertolongan ya dengan bantuan gitu ya nah termasuk dengan kalau Allah dengan ilmu dengan penguasaan gitu ya sifat bersama itu ya tentu itu bukan apa mengalihkan mana justru zohir itu artinya adalah petunjuk yang kuat yang dipahami dari nas
Ya, petunjuk yang kuat yang dipahami dari nas. Jadi tidak harus memahaminya per kata. Nah, kalau bahkan apa namanya, kalau per kata itu karena sulit juga ya, ini maksudnya apa akan kemana. Jadi dia tidak bisa dipisahkan dari siaknya, dari alur kalimatnya. Nah, sehingga bisa diketahui maksud dari kata tersebut gitu ya. Nah, jadi zahir itu dipahami juga dari siak ya, dari alur kalimat. Nah, jadi dalam menyebutkan sifat-sifat Allah itu juga eh, apa namanya, ada yang memang langsung disebutkan misalnya mananya langsung ya tangan Allah ya, tapi dengan keistimewaannya tentu ya, karena memang Allah berbeda dengan makhluk. Nah, makanya ketika disebut tangan Allah misalnya kan tidak hanya nyebut tangan Allah, tidak, bahasanya kan tidak eh, apa namanya, tidak bahasa Allah punya tangan, tidak hanya sebatas itu. Ya, tapi ada sifat-sifat yang justru menunjukkan beda gitu. Ya, yadahu mabsutotan gitu ya. Jadi ada penjelasan yang lebih yang menunjukkan berbeda ya dengan makhluk ya ketika menjelaskan sifat-sifat Allah itu kan. Ya, nah kemudian juga ada yang digunakan ya untuk makna lain ya, menunjukkan misalnya menunjukkan mana kekuasaan. Ya, artinya ketika disebut jihad itu ya menunjukkan mana kekuasaan atau makna apa namanya, pertolongan ya, yadullah fauqa aidihim ya, seperti dalam baiat itu kan. Ya, itu kan artinya Allah eh, memberikan pertolongan ya, bantuan dan juga eh, ridho gitu ya kepada para sahabat ya yang melakukan baiat itu. Nah, itu kan adalah mana yang dihasilkan dari kata ayat itu. Nah, tetapi ketika ditetapkan mana itu bukan berarti makna aslinya tidak ditetapkan. Ya, nah sehingga ayat tersebut selain menunjukkan Allah ridho juga menunjukkan Allah memiliki tangan gitu. Jadi itu bukan hal yang dipertentangkan. Nah, kalau para ahli kalam kan mereka mempertentangkan. Nah, jadi ini hanya menunjukkan sifat Allah ridho ya, sifat Allah memberikan pertolongan misalnya. Nah, padahal ketika misalnya ada ayat-ayat sifat menunjukkan makna lain ya, misalnya ya tadi menunjukkan makna kekuasaan ya, pertolongan dan sebagainya, sembari ditetapkan juga sifat ya, ya tangan Allahnya gitu ya. Jadi itu ya diantara apa namanya, memahami sifat-sifat Allah. Kalau yang lain kalau ada tambahan dan sebagainya ya, silakan aja. Khususnya para asatid mungkin yang hadir. Ya, mungkin mungkin termasuk juga kayak semacam hadis yang Allah sakit itu juga karena berarti karena termasuk menetapkan zahir karena konteksnya harus utuh gitu Ustaz. Ya betul ya. Jadi memahami sifat Allah itu tadi ya, siaknya, konteksnya ya, jangan langsung. Kalau dalam apa namanya, apa berkaitan dengan sakit itu kan dalam nasnya, dalam hadisnya kan langsung dijelaskan maksudnya, bahwa yang maksud yang sakit itu kan adalah hambanya kan. Jadi dalam hadisnya sendiri sudah ada penjelasan. Nah, sehingga tidak bisa kita menetapkan bahwa itu sifat Allah. Enggak, itu hanya sebagai bentuk apa namanya, perumpamaan ya, atau ya, yang mengandung penegasan gitu ya, bahwa betul-betul ya harus ditolong ya orang yang sakit, ya orang yang lapar ya harus dibantu sampai kemudian dinisbatkan kepada Allah ya. Itu artinya mendorong orang itu mau ya untuk membantu. Ya, jadi itu bukan menjelaskan sifat Allah secara hakiki. Ya, nah makanya dijelaskan. Makanya kalau dalam nazom Aqidatus Salaf ya, Mujmal ya, Itikadus Salaf yang ditulis oleh
Syekh Muhammad Salim Adud ya, itu dalam nazomnya itu kan beliau jelas ya menyebut, dan beliau juga bermadzhab Maliki ya. Ya, jadi kalau apa namanya ada hal yang auhamat tasbih yaitu mewahamkan ya adanya tasbih itu kan langsung dijelaskan dalam nas. Nasnya langsung menjelaskan. Nah, adapun yang lainnya kan tidak. Dan itu menunjukkan tidak menunjukkan kekurangan gitu. Kalau sakit kan tentu kekurangan tidak mungkin ditetapkan bagi Allah ya. Kalau soal tangan, kaki, ya mata dan yang lainnya itu kan tidak dijelaskan bahwa itu bermakna lain gitu di dalam nasnya. Ya, dan tidak otomatis menunjukkan kekurangan. Ya, justru yang apa namanya antara yang punya tangan dan yang tidak punya tangan mana yang lebih sempurna kan gitu. Jadi punya tangan itu bukan suatu hal kekurangan ya, bahkan tangan Allah tentu berbeda dengan tangan makhluknya, gitu kan. Silakan yang lain jika ada pertanyaan atau diskusi. Ya mungkin cukup sih kalau tidak ada lagi. Ya, jika tidak ada pertanyaan lagi, berhubung juga sudah jam 10 kurang ya. Ya, Ini ada penutup Ustaz, atau ada ringkasan Ustaz? ya kita hanya berharap yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ya memberikan kemudahan ya bimbingan kita ya untuk mempelajari ya akidah Ahlussunnah ini ya dengan sebenar-benarnya ya, dan kita manfaatkan ya wasilah-wasilah yang ada ya, ya diantaranya ya apa namanya kitab kita para ulama ya, dan juga mudah-mudahan ini sebagai satu upaya ya untuk apa namanya sebagai wasilah ya jalan hidayah kita di dalam mengenal ya, akidah Ahlussunnah. Ya mungkin itu saja. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Muhammad Atim dan seluruh asatiz ikhwas sekalian yang telah sama-sama eh, melaksanakan ini ya majelis Meti Ihkam malam ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menambah keimanan kita dan semakin semangat untuk belajar dan mengusahakan ini. Kita cukupkan dan tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.